Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara mahasiswa semuanya. Kali ini kita akan mencoba mendiskusikan paradigma new public space. Minggu-minggu sebelumnya kita mencoba mendiskusikan paradigma all public administration atau apa, kemudian paradigma new public management atau IPM, dan sekarang kita mencoba mendiskusikan paradigma new public service. Ketiga paradigma merupakan konsep dalam pemerintahan atau di perusahaan. Konsep ini maksudnya konsep dalam memberikan pelayanan kepada warga negara kalau pemerintah, dan kepada customer kalau itu perusahaan. Kita mencoba mendalami saudara-saudara mahasiswa. Nah, kita coba lihat pertemuan kita pada sebelumnya, bahwa ketiga paradigma ini memiliki konsep yang sangat berbeda. Di negara kita, ketiga konsep itu pernah diterapkan. Misalkan konsep all public administration tadi atau OPA. Oke, saudara-saudara mahasiswa, kita singkat saja istilah all public administration itu dengan disebutkan OPA atau OPA. Istilah dari new public management itu kita singkat dengan istilah NPM, dan new public service kita sebut saja dengan istilahnya NPS. Nah, biar ini memudahkan kita dalam mendiskusikannya, saudara-saudara. Nah, begini, kalau kita feedback lagi perkuliahan kita pada minggu yang lalu atau pertemuan kita sebelumnya, kita telah mendiskusikan konsep OPA ini atau OPA ini. Konsep OPA ini pernah dilaksanakan di negara kita dan diterapkan dalam pemerintahan. Pertama, dia bisa dikatakan sebelum reformasi. Sebelum reformasi di Indonesia tersebut tahun 98 itu, hampir di semua lini pemerintahan itu menerapkan konsep OPA. Apa itu OPA? OPA ini paradigma yang dipakai oleh pemerintah atau birokrasi pemerintah. Baik saudara semuanya, kita lihat konsep OPA ini yang pernah diterapkan di negara kita pada tahun sebelum 98 atau sebelum reformasi. Lebih mudah ya. OPA ini dalam negara kita dilaksanakan dengan sistem apa ya? Sistem tuan dengan majikan dengan tuan dengan. Nah, itu konsep OPA. Misal begini, di birokrasi pemerintah dari berbagai level, mulai pemerintah sampai pejabat atau orang yang melayani di pemerintah itu seolah mereka sebagai raja. Sekarang begini, ketika kita datang mau dilayani atau minta dilayani di kantor pemerintahan, misalkan kita mau ngurus surat-surat apalah, surat nikah, surat KTP, atau surat kelahiran yang kita urus, tetapi ketika kita datang ke situ, ke kantor pemerintah itu,
seolah kita ini seperti anak buah menghadapi bos. Harus mengikuti aturan-aturan, atau aturan itu tidak semesti, tidak perlu, tidak dibutuhkan. Misalkan petugas yang masalahnya misalkannya petugas yang tek di dalam melayani masyarakat. Kalau begitu kan harus lari, kemudian waktu tunggu yang panjang, orang datang jauh-jauh mau berurusan administrasi ke kantor pemerintahan, ya baik kota rendah ya, desa lari, atau balik kampung dari daerah Aceh misalkan. Nah, ketika masyarakat datang ke kantor pemerintah itu, mereka menunggu lama, kemudian dilayani dengan sikap yang tidak nyaman, seolah seperti raja tadi harus duduk ya, atau pemerintah situ. Nah, semestinya konsep itu, cara berpikir itulah yang dirubah pada paradigma berikutnya, yaitu pada paradigma NPM dan pada paradigma S. Itu ya, cara melayani masyarakat, cara birokrasinya itu, cara pikir pegawai yang melayani masyarakat itu yang terubah. Oleh karena itu, konsep pelayanan publik ini atau administrasi publik ini selalu diperdebatkan oleh para sarjana. Mana sih konsep yang lebih pas dalam melayani masyarakat? Dalam konsep melayani masyarakat ini, konsep NPM itu menganggap masyarakat inilah sebagai raja. Karena kalau kita bernegara, ya negara itu dalam konsep demokrasi modern ini, dia sebagai abdi rakyat, sebagai abdi warga. Jadi dia memang betul-betul melayani rakyat, jadi memang dia betul-betul melayani masyarakat atau rakyat ya, dengan sepenuhnya, dengan sungguh-sungguh, karena mereka digaji, karena mereka dibayar untuk itu oleh rakyat, yang berpajak segala macam ya, untuk pegawai pemerintahan yang melayani masyarakat. Gunanya itu. Nah, baik, saudara-saudara, itu kita dari konsep OPA ya. Karena konsep OPA seperti itu, salah satu ya contoh, di dalam birokrasi pemerintahannya juga ada politiknya, kebijakannya. OPA ini sistem kebijakannya atau politik itu sentral. Artinya semuanya ada pada pimpinan. Kalau iya kata pimpinnya iya, kalau tidak kata pimpinnya tidak. Jadi bawahan itu hanya ikut aja apa kata atasan. Nah, itu apa? Nah, pertanggungjawabannya ya kepada atasan langsung. Bawahan langsung ke atasan. Gitu. Accountability-nya ya saudara-saudara. Nah, kita coba lihat konsep NPM yang lalu juga kita sudah diskusikan. Nah, paradigma NPM ini itu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mengutamakan efektif dan efisiensi. Kalau seperti itu, paradigma efektif dan efisiensi ini artinya NPM ini mengacu kepada konsep ekonomi ya, dengan modal yang sedikit mempunyai usaha. Konsep itu tidak dipakai sekarang lagi. Nah, artinya begini, pemerintah atau perusahaan berusaha memberikan pelayanan dengan baik dengan bayaran yang cukup. Itu NPM.
Nah, karena pemerintah memandang masyarakat ini sebagai pelanggan, customer, sama dengan kacapan, dengan cara perusahaan memandang masyarakat. Nah, ketika saudara mau berusaha ke kantor perusahaan swasta, apalah perbankan atau perusahaan swasta yang orientednya itu keuntungan, dia akan memberikan servis dengan maksimal kepada customernya, tentu dengan harapan imbalan yang cukup dari customernya tadi. Nah, ini konsep ini memang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan, baik itu perusahaan pemerintah maupun perusahaan swasta. Memang konsep ini berhasil bagi perusahaan swasta. Kenapa? Karena masyarakat ingin dilayani dengan baik. Tidak masalah berapa, harus membayar berapa. Itu ya saudara-saudara. Bagi perusahaan yang mampu memberikan pelayanan terbaik, dan biasanya mendatangkan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Contoh, ada rumah sakit. Kalau rumah sakit swasta itu karena dia tujuannya untuk mencari profit atau keuntungan yang besar, maka dia akan menyiapkan segalanya, pelayanan, dokter, tenaga medis, tenaga administrasi dengan baik, security yang ramah tamah. Ketika pasien mau datang ke rumah sakit tersebut, disambut dengan ramah tamah, mulai dari security-nya, tempat parkir yang bagus, security yang ramah tamah, sampai ke tenaga administrasi yang memberikan senyuman yang lebar. Ini akan memberikan paradigma kepada keluarga pasien bahwa ini bagus pelayanan rumah sakit. Ketika pelayanan ini bagus, karena ketika keluarga pasien ini merasa dipuaskan atau merasa nyaman terhadap pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit, maka dia tidak masalah membayar berapa yang diminta oleh perusahaan atau rumah sakit tersebut. Ya biasanya kalau sebanding, kalau pelayanan bagus, ya bayarnya juga bisa lebih mahal kan. Inilah cara perusahaan, baik rumah sakit, perbankan atau banyak perusahaan lainnya, karena dia telah memakai konsep MPM. Tujuannya dengan memberikan pelayanan baik, dengan memberikan pelayanan terbaik, maka dia berharap mendapat keuntungan yang terbaik juga dari pelayanan tersebut. Nah, konsep inilah yang dibawa oleh pemerintah dan diterapkan oleh pemerintah dalam birokrasi pemerintahan. Konsep NPM. Yang tujuannya tadi kita ingat bahwa pertama efektif dan efisiensi. Memberikan pelayanan terbaik dengan mengharapkan imbalan yang terbaik juga dari customer-nya. Ini adalah pemerintah. Pemerintah mencoba memberikan pelayanan yang baik, tentu dengan bayar. Makanya dia akan membayar juga pelayanan tersebut. Nah, ini pernah terjadi di negara. Contohnya kita dulu pernah mengurus KTP dibayar. KTP ini kartu tanda penduduk ini kan ID card kita wajib kita miliki. Setiap penduduk wajib miliki ini. Contoh lain misalkan yang membayar di pemerintah itu mau nikah. Saudara-saudara semuanya kalau mau nikah, lapor ke kantor keuangan itu, saudara harus bayar nikah. Nah, kemudian banyak contoh lainnya yang saudara harus bayar ketika membutuhkan pelayanan di kantor pemerintah. Nah, kapan terjadinya konsep ini? Kalau kita melihat tadi OP itu terjadinya sebelum 98. Nah, NPM ini setelah 98 ini sampai tahun 2005 itu masih terjadi. 2005 sampai 2010 kan. Sampai 2010 kan. Dari 98 sampai 10 itu masih
marak diterapkan konsep NPM ini. Bahkan perusahaan-perusahaan pemerintah itu diprivatisasi. Misalkan tujuannya apa? Diprivatisasi ini untuk dapat keuntungan yang besar. Usaha pemerintah ini dikelola oleh swasta, gitu. Dijual oleh pemerintah ke swasta sahamnya. Jadi swasta yang melakukan sama pemerintah. Ini namanya privatisasi. Nah, ini juga ditentang. Lalu kita masuk ke konsep NPS. Saudara semuanya, kalau NPM tadi kita coba lihat, saya lupa menjelaskan sedikit. Kalau NPM tadi itu mencoba menjadikan warganya ini sebagai pelanggan bagi mereka berpemerintah. Setelah itu ada lagi yang diterapkan, yang dianggap oleh pemerintah itu dalam bargaining position. Misalkan ada pemerintah, ada rakyat, media, dan satu sisi lagi ada pengusaha, perusahaan swasta. Ada 3 sektor pemerintah, sektor rakyat, NGO, kemudian satu sektor lagi swasta, pengusaha. Ada 3 sektor ya. Nah, tiga sektor ini dalam NPM ini memiliki daya tawar masing-masing. Jadi pemerintah menyerahkan ke pasar dalam hal perdagangan misalnya. Jadi pemerintah seolah tidak memiliki kekuatan untuk mengawasi pasar, karena semuanya telah diserahkan pada pasar. Jadi masyarakat yang langsung menghadapi pasar, gitu ya. Jadi masyarakat seharusnya kalau seperti itu, misalkan gini, terjadi permainan di pasar ya, di permainan, lalu masyarakat dirugikan, warga dirugikan oleh pasar. Misalkan jadi penimbunan barang misalkan, atau harga yang begitu tinggi. Nah, karena pemerintah menyerahkan kepada pasar, maka masyarakat yang dirugikan pada konsep ini. Oleh karena itu, saudara-saudara semuanya, konsep NPM mendapat kritikan juga. Banyak ada kritikan dari para sarjana. Salah satunya Den Hart di dalam bukunya, bahwa kritikan terhadap NPM itu. Apa saja kritikan terhadap NPM? Kalau kita lihat saudara-saudara semuanya, hari ini, saat ini ya, ini sekarang tahun berapa? 2020. Ya, negara kita mencoba menerapkan konsep NPS dan konsep NPM. Keduanya masih ada. Tapi dalam pelayanan masyarakat, khususnya kepada warga, kepada usaha ya, khususnya pelayanan kepada warga itu secara umum memakai konsep NPS. Nah, kita lihat kenapa muncul kritikan dan apa saja kritikan terhadap NPM. Kita lihat saudara-saudara semuanya. Pertama, model NPM terlalu menekankan pada nilai-nilai efektif dan efisiensi. Dan ada rasionalitas dan bisnis di dalam pelayanan publik. Nah, ini kritikannya. Jadi dalam pelayanan publik itu ada bisnis. Bayar tadi ya. Ini menjadi hal ini dianggap bertolak belakang dengan pandangan demokrasi. Kemudian kritikan berikutnya, mengelola pemerintahan itu berbeda dengan mengelola bisnis. Jadi tidak sama. Nah, ini kritikan dari sarjana. Jadi jangan dianggap mengelola pemerintah ini sama dengan mengelola bisnis. Ini kritikan dari NPM. Kemudian kritikan berikutnya yaitu kepentingan publik
atau kepentingan masyarakat berbeda dengan kepentingan pribadi. Ya, ketika tidak MPF. Jadi apa akar dari MPS? Di mana akarnya MPS? Kita lihat akar dari MPS ini. Pertama, adanya teori-teori demokrasi citizenship, demokrasi warga ya. Nah, model MPS dipengaruhi oleh berkembangnya teori yang mendapatkan kewarganegaraan dan demokrasi. Ya, saudara. Kemudian berikutnya kewarganegaraan ini dipahami kewarganegaraan ini dipahami melalui dua macam. Pertama, berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban warga negara sebagaimana terdapat dalam sistem hukum. Yang kedua, berkaitan dengan keanggotaan seorang dalam suatu komunitas politik. Jadi berkaitan dengan kewarganegaraan. Nah, dipahami dua macam. Pertama itu dengan hak dan kewajiban warga negara seperti yang terdapat dalam sistem hukum dan demokrasi. Dan itu berkaitan dengan keanggotaan warga dalam suatu komunitas politik. Nah, poin berikutnya, kewarganegaraan bisa dikaitkan dengan relasi antara negara dan warganya. Jadi, itu relasi antara warga dan negaranya. Kemudian negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin adanya interrelasi yang bebas dan adil antar warga negara. Tujuannya untuk memperjuangkan kepentingan warga tersebut. Jadi relasi antar warga negara tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepentingan diri sendiri, melainkan juga adanya kepercayaan antara satu dengan yang lainnya. Jadi itu relasi itu dibangun. Jadi kalau kita menggunakan kepentingan sendiri tanpa ada kepercayaan, ya tidak jadi relasi. Jadi ada kepercayaan dibangun antara satu dengan yang lainnya. Kedua adalah model-model community dan civil society. Nah, warga negara itu pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan diri mereka sendiri, mereka juga kelompok. Kelompok tidak hanya memungkinkan setiap individu berinteraksi satu sama lain, mereka juga adanya bangunan kerjasama di dalam kelompok tersebut. Misalkan networking, saling percaya, termasuk ke dalamnya memperjuangkan kepentingan bersama, itu ada dalam kelompok. Ketiga, dipengaruhi oleh organisasi humanism dan new public interest. Pengaruhi masyarakat dan administrasi publik baru, Nah, pada masa lalu, teori-teori organisasi lebih dekat dengan adanya otoritas yang top-down, kontrol hierarkis, dan standar operasi prosedur. Ini kental seperti itu. Sifat top-down ada yang tadi ya saudara. Sifatnya top-down, dari atas bawah. Tidak ada konsepnya dari bottom up, dari bawah ke atas. Nah, kontrol organisasi yang hierarki dan adanya ini harus dipatuhi oleh setiap petugas atau birokrasi. Kemudian belakangan berkembang teori organisasi yang lebih humanis yang bersentuhan dengan masalah moral dan kebebasan. Keempat, berkembangnya postmodern.
ini berkembangnya konsep postmodern di dalam administrasi publik. Pada masa lalu, pendekatan administrasi publik lebih dipahami lebih bercorak pada positivistik, bahwa administrasi publik sebagaimana ilmu sosial lainnya harus dipahami seperti ilmu kesehatan. Nah, di sini studi administrasi publik memisahkan antara fakta dengan nilai. Fakta itu harus diukur sebagaimana mengukur fakta-fakta eksakta. Pada kenyataannya, fakta dan nilai itu tidak bisa dipisahkan begitu saja. Perilaku manusia pada dasarnya tidak lepas dari nilai yang hidup dalam manusia tersebut dan nilai yang hidup dalam kelompok masyarakat tersebut. Memahami perilaku manusia dengan demikian tidak bisa hanya mengedepankan nilai-nilai rasional, kompetensi dan nilai-nilai lainnya. Administrasi publik harus dipahami tentang beragamnya wacana yang berkembang, baik di antara warga negara, administratur, maupun antara warga negara dan administratur. Saudara-saudara, kita coba lihat ya prinsip-prinsip dari DPS. Pertama itu ada prinsip istilahnya servant citizen, not consumer. Ini artinya kepentingan publik itu pada dasarnya merupakan hasil dialog tentang nilai-nilai bersama yang tumbuh dalam masyarakat tersebut. Nah, bukan sekedar kumpulan kepentingan individu. Oleh karena itu, pelayanan publik tidak sekedar melayani kepentingan individu. Prinsip kedua IPS ini itu seek the public interest. Artinya apa? Administrasi publik harus mampu menentukan kepentingan publik, bukan sekedar kepentingan individu. Itu ya. Jadi para administrator itu harus menentukan kepentingan publik, kepentingan bersama. Ada tidak kepentingan individu. Itu yang harus diberikan oleh para administrator publik. Jangan ada nanti publik hanya mikirin kepentingan kelompok atau kepentingan para itu kepentingan kelompoknya dia, itu kepentingan orang-orangnya atau dia. Tapi administrator publik harus memikir kepentingan bersama, kepentingan publik, kepentingan orang banyak. Sebagai istilah seek the public interest, kepentingan publik. Nah, prinsip berikutnya tumbuhnya nilai value citizenship over entrepreneurship. Nah, ya maksudnya kepentingan publik itu lebih dijalankan oleh pelayan publik dan warga negara yang sama-sama memiliki komitmen untuk kepentingan bersama. Ulang ya, kepentingan publik itu lebih dijalankan oleh pelayanan publik dan warga negara yang sama-sama memiliki komitmen dan kepentingan bersama. Nah, dia tidak suka dengan istilah manajer yang memahami uang publik itu sebagai uang pribadinya atau uang perusahaan mereka sendiri. Itu ya. Nah, prinsip berikutnya yaitu kebijakan dan program untuk publik dicapai melalui cara-cara yang strategis dan atas keputusan bersama. Kebijakan dan program untuk publik dicapai melalui cara-cara strategis dan atas keputusan bersama-sama. Itu konsepnya, itu prinsipnya IPS. Baik saudara-saudara,
Poin berikutnya kita pahami bahwa recognize that accountability is not simple. Nah, ya saudara. Artinya apa? Perhatian para pelayan publik tidak sekadar mekanisme pasar seperti prinsip PPN tadi, tapi mereka harus memperhatikan peraturan, perundang-undangan, nilai-nilai, norma-norma, standar operasional, dan kepentingan warga negara. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kemudian prinsip berikutnya yaitu para pelayan publik harus mengadakan sharing atau diskusi atau berbagi dengan masyarakat dan warga negara untuk membantu masyarakat daripada mengarahkan atau mengontrol. Nah, tujuannya apa sharing ini? Jadi kalau sharing ini misalnya kalau ada program pemerintah yang dulunya tok, segera program pemerintah itu dibuat dari bawah, dari masyarakat. Itu istilahnya bottom up. Tidak lagi top down tapi bottom up. Di program pemerintah itu ada yang dari pemerintah langsung dan ada juga yang dibuat dari masyarakat yang mengusulkan program pemerintah. Biasanya ini prakteknya dilakukannya apa ya? Musrembang ya, musrembang pada pemerintah desa, musrembang pada pemerintah nagari, kemudian hasil musrembang pada pemerintah desa ini direkap, disimpulkan oleh pemerintah desa, lebih bawa lagi ke tingkat kecamatan. Ke kecamatan, adakan lagi musrembang tingkat kecamatan. Hasil musrembang tingkat kecamatan dibawa lagi ke tingkat kabupaten kota. Nah, musrembang ini kan tujuannya menemukan program yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat, atau program yang lebih diprioritaskan oleh masyarakat. Nah, masyarakat yang langsung mengusulkannya. Lalu di kantor desa itu diseleksi bersama, dibawa ke kecamatan, lalu diseleksi lagi camat, pak camat dengan perangkatnya, mempertimbangkan mana yang lebih prioritas kira program yang diusung oleh masyarakat ini dari berbagai desa. Nah, hasil kesimpulan ini dibawa lagi ke kota. Nah, di kabupaten kota ini memutuskan jadi rencana pembangunan kota musrembang. Jadi musrembang ini masuk juga ke dalam program rencana pembangunan. Bahkan ini sampai ke pusat. Kira begitu. Jadi program pemerintah itu tidak semuanya langsung dari pemerintah, tapi sebagian diambil dari usulan masyarakat atau warga negara. Nah, itu diskusi. Baik, saudara, kita lanjutkan. Akhir ya. Berikutnya, value people, not just productivity. Artinya apa? Organisasi publik dan jaringannya dalam bekerja tidak lebih mementingkan adanya produktivitas. Lebih dari itu, lebih mementingkan proses kolaborasi, lebih mementingkan proses kebersamaan, kepemimpinan bersama, dan adanya penghargaan terhadap setiap. Ya saudara, ini yang kita diskusikan pada pertemuan kali ini, prinsip dari NPS ini. Saudara sudah bersama-sama dalam kelas. Silakan ada pertanyaan. Kita mencoba membandingkan antara NPM dan NPS. Dan mungkin bisa juga mengkaji setelah mengkajinya apa kelebihan kurang dari NPS ini, apa juga kelebihan kurang dari NPM, dan apa juga kelebihan dan kurang dari OPA. Ini yang kita akan diskusikan saudara-saudara pada pertemuan kali ini. Oke, saudara-saudara semuanya, saya kira saya cukup sampai di sini. Silakan diskusikan topik kita hari ini dari berbagai aspek. Oke, saya rasa cukup. Saya kembalikan pada saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.